Lukas pasalnya yang ke-10 kita baca ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Kita baca pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Oh maaf ya. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 27 dan 28. Udah kurang fokus nih. Ayat 27 dan 28, 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya hari ini kami bersukacita bersama-sama karena Tunas GBI Bandung tepat pada hari ini 6 tahun yang lalu kami memulai kebaktian, dan terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk 6 tahun, dan kami mau merespon dan membawa ucapan syukur kami dengan mempelajari akan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, semakin mengasihi dan dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tanya sama satu orang, bercakap-cakap kalau kita baca dalam kitab Lukas. Dia bilang bahwa, guru, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus jawab singkat, seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus mau tes, ya orang ini ngerti enggak? Ya ini punya basic hukum Taurat atau tidak? Akhirnya orang ini jawab, oh ya betul, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Tuhan bilang apa? Benar. Kalau benar ya udah lakukan. Satu diskusi yang menarik, dan tentu Tuhan ingin kita mengerti apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tadi pemuda Ilah sudah baca juga satu perikop di dalam Alkitab tentang bagaimana mengasihi. Kalau orang benar-benar mengenal Allah, maka dia harus mengasihi saudara. Itu didasarkan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa mengasihi Tuhan baru bisa mengasihi manusia. Kalau kita cuma mengasihi manusia, kita belum tentu bisa mengasihi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka saling mengasihi atau tidak? Saling mengasihi. Bapak mengasihi anaknya, anaknya mengasihi orang tua. Tetapi kenapa Tuhan memberikan daftar yang paling atas mengenai mengasihi itu? Nah, ini yang mau kita renungkan hari ini. 6 tahun pelayanan GBIA, banyak kalau kita pakai frekuensi, banyak naik turun, banyak pergumulan, nggak ada yang senang-senang terus. Sama sebenarnya dengan kehidupan keluarga. Kalau keluarga secara jasmani, di keluarga masing-masing ada naik turun, ada yang bergumul. Ada tahun ini keluarga ini bergumul karena ini, ada tahun ini keluarga ini bergumul macam-macam. Nah, jemaat juga seperti itu, sudah. Kalau tidak ada pergumulan sudah di surga, betul tidak? Ya kalau nggak ada pergumulan lagi, artinya dia sudah di surga. Ya, banyak hal yang Tuhan ajar dalam kehidupan kita, agar supaya tentunya Tuhan ingin supaya kita menjadi jemaat yang semakin hari semakin dewasa. 6 tahun, kalau kita lihat dalam ukuran jasmani, ya 6 tahun ini sudah apa ya? 6 tahun udah bisa baca tulis hitung, udah bisa sekolah, udah mulai sekolah. 5 tahun kan misalnya, 5 tahun dia masuk TK, sudah mulai diajar baca tulis hitung. 6 tahun harusnya sudah bisa. Jemaat sekalian, ada satu hal yang mesti kita ingat sampai kita mati, sampai Tuhan datang, bahwa
kasih itu penting. Oleh sebab itu dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, yang paling utama dari semuanya adalah kasih bahkan. Pembuatan semua itu akan berakhir. Iman itu semua akan selesai dan seterusnya. Tetapi kasih itu tidak akan pernah berakhir. Artinya gini, ketika kita masuk surga, kita akan tetap merasakan kasih dari Tuhan. Artinya kasih itu kekal, saudara. Kasih itu kekal. Sebab sangat penting orang Kristen memahami dan menghargai makna dari kasih, supaya kita menjadi orang percaya yang benar-benar berjalan dalam kasih Tuhan. Mengasihi dan dikasihi adalah sebuah dia bilang sebab akibat. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau bicara kepada Tuhan dulu. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan kemudian Tuhan benci kita, enggak. Ini satu sebab akibat. Kalau kita mengasihi orang tua, pasti orang tua akan sangat mengasihi kita. Kita akan sangat dikasihi oleh orang tua kita. Contoh simpel. Kalau orang tua kasih tugas ke anak-anak di rumah, kamu cuci piring, kamu ngepel dan seterusnya. Kemudian kita kerjakan itu dengan tidak bersungut-sungut. Wah, orang tua pulang sampai kerja kan. Kemudian terlihat rumah sudah beres. Orang tua senang atau tidak? Senang. Apalagi kalau tidak diperintah kemudian kita apa? Kerjakan sendiri. Ada juga yang begitu. Yang mengerjakan sesuatu dengan inisiatif. Tidak diperintah kemudian nggak kerja. Orang tua lihat, waduh, lantai udah kinclong. Kemudian piring-piring udah bersih semua. Nasi sudah masak, lauk sudah masak dan seterusnya. Jadi kasih dan dikasihi, kita bilang adalah satu sikap timbal balik. Ketika kita mengasihi itu, maka puji syukur kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihi kita, atau kita akan dikasihi oleh Tuhan. Atau jika jemaat mengasihi Tuhan, pastilah kita akan semakin dikasihi oleh Tuhan. Masa-masa sulit seperti ini adalah momentum bagaimana kita menunjukkan kasih yang semakin besar kepada Tuhan. Kenapa saya bilang masa sulit? Karena masa ini kita dituntut untuk tetap berada kepada iman yang benar. Kalau kita tidak semakin mengasihi Tuhan, saudara, kita akan hanyut. Kita akan hanyut oleh banyak hal yang akhirnya membuat iman kita semakin hari semakin tergerus. Iman kita yang akan semakin hari semakin tumpul. Dan akhirnya membawa kita kepada kompromi-kompromi. Membawa kita kepada kesakitan-kesakitan rohani. Jadi sekali lagi situasi sulit seperti ini justru kita dituntut untuk semakin mengasihi Tuhan. Siapa lagi yang kita andalkan di masa-masa sulit seperti ini? Saya nggak usah bicara kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Saya mau bicara kepada hal yang sifatnya rohani. Berapa banyak orang Kristen yang bertahan di tengah-tengah kekacauan dunia yang luar biasa. Ada pandemi. Pandemi tidak hanya menghantam jasmani kita secara kesehatan, tidak, saudara, banyak hal berpengaruh karena pandemi. Dan berapa banyak orang akhirnya mulai menyalahkan Tuhan. Kasihnya mulai berkurang kepada Tuhan. Mulai melihat bahwa jangan-jangan Tuhan yang salah. Jangan-jangan Tuhan tidak punya rencana indah dalam kehidupan saya. Jadi sekali lagi, saudara, kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Justru sekali lagi di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit, kasih itu harus semakin kuat dan erat kepada Tuhan. Tidak boleh ada kata mundur. Tentu jika ada jemaat yang semakin tidak mengasihi Tuhan, berarti timbal baliknya adalah apa? Berarti kita semakin tidak dikasihi oleh Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi hari ini saya mau ajak jemaat sekalian mau bicara tentang semakin mengasihi dan dikasihi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Hal-hal apa sajakah yang harus kita renungkan, harus kita perhatikan dalam kaitannya dengan mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Dan ini adalah momen yang sangat pas kalau kita mau bicara tentang kasih. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui, kita harus paham bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Oh, kita jangan bicara, enggak, saya nggak mau mengasihi Tuhan. Karena saya sedang sakit, saya nggak mau mengasihi Tuhan. Hari ini saya sedang lemah, saya nggak mau terlalu mengasihi Tuhan.
karena ekonomi saya kacau, saya tidak mau terlalu mengasihi Tuhan, karena bla 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 dan seterusnya. Tapi ingat saudara, sebelum Anda bilang Anda mau mengasihi Tuhan, jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah mengasihi saya dan Anda. Amin. Anda percaya itu atau tidak? Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan Tuhan mengikrarkan ini saudara? Sebelum saya dan Anda lahir. Bahkan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengasihi manusia. Jadi kalau hari ini ada orang masih beralasan bahwa Tuhan kurang mengasihi saya, karena keadaan ini seperti ini, keadaan ini seperti ini, Anda salah. Anda mesti bersihkan pikiran dan hati Anda yang berdosa itu. Tuhan sangat mengasihi kita. Lagu terakhir yang kita nyanyikan tadi, sebelum kita khotbah, itu lagu yang sangat menyayat hati. Kenapa? Ini kan lagu-lagu yang dibuat dalam drama sebenarnya. Jadi kemudian penulis ini bikin satu lagu seolah-olah Tuhan Yesus lagi ngomong ke manusia. Ku serahkan hidupku agar kau ditebus. Ini seolah-olah Tuhan yang lagi ngomong ke kita. Kemudian penutup dari lagu apa? Apakah balasanmu? Saudara kasih dalam Tuhan kita itu. Cara Tuhan mengasihi kita adalah dengan menyerahkan dirinya sendiri untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa semua manusia. Bukan cuma dosa-dosa GBI Bandung, tidak. Bukan cuma dosa-dosa orang GBI Agrape, tidak. Bukan cuma dosa-dosa orang GBI Kebenaran. Semua manusia. Kalau Anda tahu berapa jumlah manusia, mulai dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, itulah yang ditolong oleh Tuhan. Besar kasih Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 1, 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Paulus berdoa untuk Timotius. Ada 3 hal yang Paulus ingin supaya Timotius ingat terus. Yang pertama adalah apa katanya? Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Rahmat itu tahu nggak artinya apa? Rahmat itu artinya belas kasih. Nah itulah kasih Tuhan. Tuhan melihat manusia yang sungguh tidak mampu keluar dari lumpur dosa, sungguh tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka timbullah yang namanya belas kasihan. Nah itunya kasih. Saya harus selamatkan orang yang saya ciptakan. Jadi saudara kasih Tuhan kita Yesus, kita mesti ingat ya. Sebelum kita bilang kita kasih Tuhan, kita enggak kasih Tuhan. Kasih kita sedikit karena Tuhan juga kasih kita sedikit. Ingat Tuhan sudah jauh-jauh lebih dulu kasihi kita. Jauh-jauh lebih dulu. Bangsa Israel adalah bangsa yang paling banyak tercatat di dalam Alkitab merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka nggak ada makanan, Tuhan kasih mana dari surga. Kasih mana. Mana itu adalah tipologi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus waktu Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup. Mereka tanya, mana rotinya? Tuhan kasih ingat. Dulu yang kalian makan waktu nenek moyangmu makan, waktu di apa? Padang gurun. Setiap hari tercukupi. Tapi sekarang saya memberikan kehidupan untuk selamanya. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu jauh lebih dulu mengasihi kita. Nah ini yang disebut sebagai kasih agape. Tuhan berinisiatif
Artinya Tuhan tidak perlu alasan untuk apa supaya manusia senang sebenarnya untuk mengasihi manusia. Tetapi adalah Tuhan ingin manusia selamat. Bukan masalah manusia senang gitu. Senang secara jasmani bukan. Tetapi Tuhan ingin manusia selamat. Waktu ada viral-viral di YouTube, orang Bandung salah satu ya, pagi-pagi duit, pokoknya kasih. Orang senang kan? Ada kan? Dia bikin videonya kan di tempat-tempat yang kita kenal, lampu merah Ciampelas, baru di Simpang Soreang di dekat apa itu tadi, Pemkap ya kalau nggak salah. Jadi orang puji-puji, bagi-bagi duit. Saya nggak usah sebut namanya. Sekarang lagi diperiksa polisi, bentar lagi ditangkap. Dia bagi-bagi duit. Masa pandemi bagi-bagi duit. Orang bingung siapa sebenarnya anak muda ini. Bawa tas ransel di motor moge kan itu kan, motor sport. Dia bagi-bagi duit. Bagi orang dunia ini mengasihi. Ketika dicek, wah duitnya gimana? Duit haram. Duit haram. Nah, Tuhan memberikan kasih yang tulus kepada manusia. Nyatanya dan contohnya dan buktinya adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang harus mati di atas kayu salib. Bukan uangnya sendiri. Bayangkan. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Oleh sebab itu manusia nggak bisa lakukan itu. Karena manusia nggak mungkin berikan dirinya sendiri untuk orang lain. Ayat-ayat seperti yang dibaca oleh pemuda Ilatai dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 dan ayat 19. Demikianlah kasih itu bahwa Allah lebih dulu mengasihi manusia. Nah, ini prinsip yang mesti kita bawa terus dalam kehidupan kita. Tatkala ketika hidup kita kacau, tatkala ketika diperhadapkan dengan banyak sekali pencobaan, godaan, banyak sekali tantangan, kemudian mulai ada hati-hati kecil yang ingin mempersalahkan Tuhan dalam hidupmu, Anda harus ingat ayat firman Tuhan ini. Bahwa ternyata sebelum kita mau mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang mungkin secara jasmani kurang beruntung, ingat bahwa Tuhan sudah pernah mati untuk saya dan Anda. Amin. Ingat itu. Dan kasihnya nggak tanggung-tanggung, saudara. Kasihnya untuk memberikan kita hidup yang kekal. Nggak tanggung. Oleh sebab itu jangan kita mencoba mempersalahkan Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan akan sendiri hati kita. Ketika dalam masa Bapak Patria, sebelum masa-masamu, dekat-dekat masamu, ketika dosa semakin bertambah, manusia semakin memberontak kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya menyesal. Sebenarnya bukan menyesal ciptain manusia. Ini adalah satu ekspresi hati dari Sang Pencipta melihat pilihan-pilihan manusia yang menyakitkan hati itu. Tuhan lihat, tapi ingat bahwa Tuhan punya satu janji kepada manusia. Yang tidak percaya kepadanya akan dihukum. Di masa perjanjian lama itu hukum itu real, nyata, langsung. Jadi live streaming. Nggak pakai tunda-tunda, kalau tunda-tunda bisa dipotong. Jadi dulu hukumannya itu langsung. Contohnya contohnya Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah salah satu contoh hukuman terdahsyat yang dilihat langsung oleh manusia sendiri. Ketika Abraham dan Lot berpisah, Lot lihat daerah Yordan, lembah Yordan begitu hijau. Kalau untuk peternakan bagus atau tidak? Bagus. Wah, kasih makan sapi nih, kenyang, buncit sapinya. Pasti gemuk nih, kerbau-kerbau saya. Ya udah, paman, saya pilih yang lembah Yordan. Abraham bilang, oke, kamu pilih lembah Yordan, berarti saya pilih yang sebaliknya. Berjalannya waktu ternyata keluarga Lot semakin tidak percaya kepada Tuhan. Termasuk anak-anaknya Lot. Karena mereka hidup di satu bangsa yang memberontak dan keluar dari desainnya Tuhan. Bangsa yang menjunjung tinggi homoseksualitas. Bahkan ketika malaikat Tuhan diutus ke dunia, malaikat-malaikat diutus ke dunia untuk menyampaikan berita penghakiman, apa yang terjadi?
Ketika malaikat-malaikat jalan malam-malam, datang orang-orang Sodom dan Gomora pengen perkosa malaikat. Kurang ajar nggak? Malaikat mau diperkosa. Katanya perawakan malaikat itu seperti laki-laki. Dan Tuhan bilang nggak ada ampun. Ketika Abraham berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan, kalau ada 100 orang percaya, sekiranya Tuhan jangan menghukum kota ini. Tuhan bilang kalau ada 100 saya nggak hukum. Ternyata nggak ada 100. Ya udah Tuhan, kalau ada 50 jangan hukum Tuhan. Kalau ada 50 saya nggak hukum. Nawar terus sampai terakhir berapa? 10. Ya paling tawaran terakhir 10. Karena Tuhan tahu di situ cuma ada Lot dan keluarga, itu pun yang lain ngaco. Istrinya masih mau lihat. Aduh, Pajero saya ketinggalan. Kalau ada Pajero hari itu. Dan ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, dan Anda tidak pernah mendapatkan tanah Sodom dan Gomora itu sampai hari ini, kecuali yang namanya laut apa? Laut mati. Laut mati itu artinya laut yang benar-benar tidak ada kehidupan. Nggak ada ikan. Yang suka mancing kalau ke laut mati pasti pulang mau. Tuhan benar-benar kasih tunjuk bahwa ini habis, musnah dalam penghakiman Tuhan. Jadi Tuhan Maha Kasih. Dia mau supaya semua manusia diselamatkan. Tetapi ingat saudara, bagi yang tidak mau diselamatkan, artinya tidak mau percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih contoh Sodom dan Gomora. Bahkan dalam perjanjian baru, contoh yang selalu Tuhan kasih itu Sodom dan Gomora. Ingatlah dosa Sodom dan Gomora. Ngomong Sodom dan Gomora terus. Kenapa? Karena benar-benar nggak ada bekas. Kalau perang itu banyak bekas. Misalnya ketika Babel tundukkan Yerusalem, bekasnya ada nggak? Ada. Misalnya walaupun bait sucinya dihancuri, tapi masih ada bekas-bekas sedikit. Tetapi Sodom dan Gomora nggak ada bekas. Saya mau supaya kita renungkan kembali kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Minimal keselamatan daripada yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Kenapa takut tadi? Orang GBI kenapa takut? Katanya orang GBI itu punya kepastian akan keselamatan. Bukan gereja yang ngasih keselamatan. Yang ngasih keselamatan siapa tuh? Ketika kita mati, kita pasti masuk surga. Tentu imannya harus benar. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Bayangkan ya cerita Ibu Rina tadi. Ibu ini sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Berapa tahun dari kecil dia udah keluarga Kristen. Kemudian dia dengar sounding pengajaran yang Alkitab, dia kaget. Aduh, selama ini saya bagaimana? Bayangkan, ini bukan main-main. Sadar. Pastikan bahwa Anda sudah menerima kasih yang begitu besar daripada Tuhan. Ingat, sebelum Anda klaim Tuhan kurang mengasihi Anda, Tuhan sudah jauh lebih dulu mengasihi Anda dengan cara menyediakan jalan keselamatan dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Saya mau cepat. Yang kedua adalah karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan. Artinya kasih kita jangan lagi kasih yang apa? Jangan lagi kasih yang pura-pura kepada Tuhan. Jangan lagi kasih yang apa? Kasih yang berkondisi. Artinya kalau diberkati saya kasih, kalau nggak diberkati saya nggak kasih. Nah, nggak boleh lagi. Kita harus belajar semakin mengasihi Tuhan. Oh, kalau Tuhan kasih duit, saya mau kasih Tuhan lah, nggak apa-apa lah. Tuhan sudah kasih duit saya hari ini, Tuhan sudah kasih gaji, Tuhan sudah kasih ini, sudah kasih bonus dan lain-lain. Oh, saya mau mengasihi Tuhan. Karena yang Tuhan kasih kepada kita jauh lebih daripada gaji dan bonus dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita harus mengasihi? Coba kita perhatikan beberapa prinsip firman Tuhan, misalnya dalam 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasalnya yang ke-16.
ayatnya yang ke-22. Coba kita perhatikan ayat firman Tuhan. Kan Tuhan sudah mengasihi kita nih. Coba kita lihat bagaimana Tuhan mau dalam kehidupan kita. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22. Coba kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia marah. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Karena bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah ketika kita merespon kehendak-kehendak Tuhan. Bayangkan, ini firman Tuhan keras. Yang tidak mengasihi Tuhan benar-benar terkutuk. Bukan pendetanya yang ngutuk, Tuhannya. Kemudian 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Ini alarm apa yang ini? 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-3. 1 Korintus pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-3. Sudah dapat semua? Saya akan baca firman Tuhan kita. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ternyata ia dikenal oleh Allah. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Banyak orang baik tapi tidak mengasihi Allah. Itu penting. Ada orang bilang yang penting hati kita baik. No, kamu mengasihi Allah atau tidak? Mengasihi Allah itu buktinya adalah harus melakukan kehendak-kehendak Allah. Kalau tidak melakukan kehendak Allah sama dengan tidak mengasihi Allah. Saya sudah pernah kasih contoh ini. Uzza, panglima perang, mau kawal tabut perjanjian. Dalam perjalanan tabut perjanjiannya jatuh. Uzza bikin apa? Uzza mau pegang. Baik gak sih Uzza? Baik. Hatinya baik atau tidak? Baik, jangan sampai ini rusak kan mungkin karena tabutnya terbuat dari emas gitu loh. Pada waktu dia pegang itu, Tuhan hukum dia atau tidak? Tuhan hukum jadi apa? Mati. Dihukum mati. Jadi prinsipnya bukan cuma masalah baik secara manusia. Karena Tuhan punya ukuran standar tersendiri ketika kita mau baik atau tidak baik. Jadi Tuhan bilang di sini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah mengasihi firman-Nya. Oh, mengasihi firman-Nya. Kalau kita tidak mengasihi firman-Nya, yang kelihatan bahkan, ya kan yang kelihatan firman Alkitab. Bagaimana kita mau mengasihi yang tidak kelihatan? Pribadinya yang nggak kelihatan. Karena segala sesuatu tentang Tuhan itu tercatat di dalam firman Tuhan. Namanya juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu artinya perkataan-perkataan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita buka Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Yohanes 14 ayat 23-24, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, katanya harus menuruti firman-Nya. Kemudian ayatnya yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Tuhan kasih satu hukum timbal balik. Kalau kamu kasih itu saya Yesus, berarti kamu turuti firman. Kalau tidak kasih Tuhan Yesus, sama dengan tidak turuti firman. Simple. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, caranya adalah mengasihi dan menuruti firman Tuhan. Pada masa itu cara menuruti firman adalah dengar langsung firman Tuhan Yesus kemudian ikuti.
Karena waktu itu firman tertulis belum selesai. Jadi Tuhan Yesus ngomong apa? Kan banyak orang Yahudi nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, masa sekarang bagaimana? Apakah kita perlu dengar suara Tuhan baru ikut perintah Tuhan? Kan banyak orang begitu. Oh, nggak mau pakai Alkitab, mau pengen Tuhan ngomong langsung. Ada yang begitu, bahaya itu. Nggak pakai Alkitab. Kemarin Tuhan kasih ngomong waktu saya tidur. Dulu begitu Tuhan ngomong langsung. Di masa kanon Alkitab. Nah, sekarang kita hidup di mana Alkitab sudah selesai ditulis. Dan artinya untuk turut perintah Tuhan itu cuma baca Alkitab. Nggak boleh lagi ditambah dan nggak boleh lagi dikurang. Jadi bedanya dulu dengan sekarang seperti dulu perjanjian lama sudah selesai, tapi perjanjian baru itu belum selesai. Oleh sebab itu di perjanjian baru orang dengar langsung pengajaran Tuhan Yesus, dengar langsung pengajaran rasul-rasul. Sekarang rasul-rasul sudah mati, kemudian dia tinggalkan satu kitab yang isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini yang mesti kita ikut, yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Amsal pasalnya yang ke-30 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Segala firman Tuhan adalah murni, perisai dalam hidup manusia. Tidak boleh, jangan ada orang yang menambahkannya. Kalau tidak apa-apa. Ya, saya sudah lupa ayat lengkapnya seperti apa. Tapi intinya seperti itu. Segala firman Tuhan adalah murni, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Maka sekarang kita hidup di masa di mana Alkitab sudah selesai. Jadi mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi firman-Nya dan menuruti firman Tuhan. Sekarang Alkitab sudah selesai ditulis. Alkitab ada tulisan suci yang kemudian dalam bentuk buku. Bukan kertasnya yang kita cinta, tidak saudara. Jangan sampai Anda pulang ke rumah beli Alkitab mahal-mahal kemudian cium-cium kertasnya. Enggak. Yang diajarkan oleh Alkitab itu yang mesti kita turut. Oh, saya cinta Tuhan, saya cinta firman-Nya. Mau tanya LAI, Alkitab yang paling mahal harga berapa? Pergi ke LAI. LAI bilang, ada Pak, 50 juta. Saya mau beli 50 juta. Enggak dibaca. Dicium-cium. Saya mengasihi Tuhan. Mau tidur pun dicium-cium dulu Alkitab. Bukan gitu cara mengasihi Tuhan. Banyak orang juga bikin Alkitab jimat kan gitu. Sampai dia mati, Alkitabnya masih bagus. Tandanya apa? Tandanya apa? Kalau teman-teman kita dari seberang ya, Ibu Rina tahu, Alkitabnya nggak boleh taruh di lantai gitu ya. Benar nggak? Harus taruh pakai kaki. Karena cinta mereka beda, mereka cinta fisiknya. Mesti dibakar minum airnya, biar katamnya otomatis. Tapi cinta kita kepada firman Tuhan adalah dengan cara mempelajari dan tunduk kepada apa yang Alkitab ajar. Kenapa Gereja Baptis Independen disebut akhirnya Alkitabiah? Sekali lagi, ini bukan bicara sombong menyombong, bukan bicara tinggi meninggi, tetapi bicara kepada realita bahwa kita mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan sampai pada poin yang paling sederhana pun kita mau tunduk. Poin yang paling kecil pun kita tunduk. Oleh sebab itu disebut sebagai Alkitabi, karena kita mencintai. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Yang pertama tadi kan mengasihi firman-Nya, kemudian adalah mengasihi jemaat. Kenapa harus mengasihi jemaatnya? Karena jemaat ini adalah kehendak Tuhan, tubuh Kristus, milik Tuhan. Oleh sebab itu dalam Alkitab dibilang eklesiamu, eklesianya Tuhan, eklesiaku. Kita harus mengasihi apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa Tuhan mau ciptakan jemaat? Supaya kita dibimbing, supaya kita apa? Punya kumpulan, kita punya komunitas, kita punya bimbingan, saudara. Tuhan tahu bahwa Alkitab tidak bisa dipelajari sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa bertumbuh sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa naik kemudian menjadi orang hebat sendiri. Tidak. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dan Tuhan pakai prinsip ini untuk membawa ke dalam jemaat sehingga ada satu kumpulan untuk saling menguatkan, saling memberikan dorongan, saling mendoakan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bukan tidak punya alasan kenapa Tuhan ciptakan jemaat. Tuhan punya alasan saudara kenapa jemaat itu harus ada. Tuhan punya alasan. Supaya Anda berkumpul dengan orang yang sepaham dengan Anda. Supaya Anda bernyanyi dengan orang-orang yang seiman dengan Anda. Supaya Anda bersorak dengan orang-orang yang penuh sukacita dengan Anda. Supaya Anda belajar dengan orang-orang yang punya semangat sama seperti Anda. Bayangkan ketika Anda, kalau tidak ada jemaat, kita disuruh belajar sendiri-sendiri di rumah. Mau jadi apa tuh? Nggak ada jemaat. Kemudian kita disuruh belajar sendiri di rumah. Bingung. Di masa Tuhan Yesus pun, Tuhan sudah bangun jemaat. Loh, di masa Tuhan Yesus pun sudah ada jemaat, padahal ada Tuhan Yesus. Bayangin. Tapi apa kepentingannya jemaat ada pada hari itu? Tuhan Yesus bilang, nggak bisa saja Tuhan Yesus bilang, nggak usah ada jemaat, udah sini belajar sama saya langsung. Di masa Rasul pun tetap harus ada jemaat, padahal Rasul diberikan otoritas untuk mematikan orang yang hidup dan menghidupkan orang yang mati. Tetapi kenapa perlu ada jemaat? Karena Tuhan mau ada satu sistem yang terorganisir, yang sistematis, kemudian orang-orang di dalamnya belajar dengan baik. Gak mungkin Petrus kemudian mau ngajar orang. Kalau misalnya jemaat Yerusalem itu ada 500 kepala keluarga, kemudian dia harus kunjungi 500 kepala keluarga satu hari Minggu, gak mungkin. Bayangkan jam 7 Petrus start, satu keluarga. Mau selesai jam berapa sampai 500 kepala keluarga? Satu khotbah Petrus 45 menit. Nggak bisa. Oleh sebab itu harus ada kumpulan. Harus ada jemaat. Tuhan memulai jemaat di masa Yohanes. Kemudian Tuhan mendeklarasikannya pada Kisah Rasul pasal 2. Mulai memperkenalkan bahwa jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran yang Tuhan pakai untuk menjaga kebenaran sampai dia datang kedua kali. Oleh sebab itu Tuhan sebelum dia terangkat ke surga, Tuhan berkata, jadilah saksi. Sebelum dia turun ke dunia kembali lagi, jadilah apa katanya? Saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Sampai kepada Efesus dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai dia datang kedua kali. Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jemaat adalah wadah yang permanen yang Tuhan sediakan. Jemaat itu bukan bus. Kalau masjid itu bus, saudara. Tahu nggak kenapa masjid bus? Karena hari Jumat ini dia bisa datang ke masjid satu, Jumat besok dia bisa ke masjid yang lain. Tergantung dia lagi di dekat masjid mana. Kan gitu kan? Kalau misalnya saya lagi ada urusan di Lembang, saya orang Cimahi, orang lagi di Lembang, saya mesti jalan kan. Nggak pusing. Nanti udah wudhu, kemudian dia masuk ikut Jumatan. Jemaat itu bukan bus. Bukan busway, ngerti busway? Suka-suka aku mau naik, mau ke Lebak Bulus atau enggak ada. Jemaat itu wadah permanen yang Tuhan sediakan sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara kasih Tuhan kita Yesus, mengasihi firman-Nya dan mengasihi jemaat. Jemaat punya peran penting di akhir zaman. Dunia kita lihat semakin menunjukkan apa tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Kasihilah apa yang Tuhan ciptakan. Karena kalau Anda mau diangkat, Anda akan dihitung kepada angkatan jemaat. Jemaat diberikan kuasa untuk menahan antikristus dengan apa? Pengajaran yang alkitabiah. Bayangkan. Ketika Paulus bicara tentang jemaat, Paulus bilang jemaat ini spesial, khusus, beda dengan yang lain. Kenapa? Karena kepada jemaatnya dinyatakan apa? Rahasia-rahasia yang belum pernah dinyatakan kepada angkatan-angkatan dahulu. Anda baca dalam Yesus pasal 2. Rahasia tentang apa? Pengangkatan. Oh, dulu perjanjian lama pernah bicara tentang kebangkitan, tetapi orang perjanjian lama tidak pernah tahu tentang pengangkatan. Jemaat paling mengerti tentang pengangkatan.
Jemaat paling paham tentang antikristus. Oleh sebab itu, jemaat yang paling siap untuk menghadapi antikristus. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin di usia yang ke-6 dan masuk ke dalam usia yang ke-7 kita semakin sadar rohani. Dan kita semakin giat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Mau mengasihi Tuhan, kasihi firman-Nya. Yang kedua adalah kasihi jemaat, semakin mengasihi. Kita kasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengasihi ciptaan Tuhan. Artinya apa? Lihatlah banyak orang di sekeliling kita yang belum diselamatkan, yang diciptakan sama seperti Anda, tetapi mereka perlu berita-berita kita. Mereka perlu pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan kita. Kalau ada orang yang pesimis, oh saya sudah capek kirim-kirim artikel, saya sudah capek kirim-kirim link YouTube. Jangan pernah capek, saudara. Karena ketika kita mengirim itu, belum pernah ada pistol atau pedang ada masuk di dalam kepala dan leher kita. Cuma kirim. Itu cara yang paling sederhana bagaimana kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, pikirkanlah bagaimana orang-orang yang Anda kasihi yang nantinya saya ke surga, mereka ke neraka. Saya dapat upah, mereka nggak dapat upah. Pikirkanlah. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan hanya berpikir, nggak apa-apa lah saya selamatkan, nggak apa-apa. Oh saya sakit hati karena dia nggak terima Injil. Tuhan lebih sakit hati sebenarnya kalau dia mau pakai sakit hati. Loh, dia pusat dari Injil, dia ngomong Injil ke orang, orang nggak terima tentang dia, bayangin. Kalau mau bicara ukuran sakit hati. Ingatlah saudara, jangan biarkan orang-orang yang Anda kasihi itu masuk dalam genggaman iblis, kemudian akhirnya terbakar di api neraka. Pikirkan itu. Tuhan bilang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oh, maksudnya apa? Yaitu kalau kamu berpikir bahwa kamu mau masuk surga, kamu harus pikirkan bahwa orang lain juga harus masuk surga. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita semakin mengasihi itu, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita. Inilah prinsip dari semakin mengasihi dan semakin dikasihi oleh Tuhan. Semakin mengasihi dan semakin dikasihi oleh Tuhan. Upah kita apa? Selain hidup yang kekal, kita punya banyak upah, saudara. Coba kita buka ayat yang terakhir mungkin menutup khotbah kita. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Barang siapa yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Orang yang bertahan dalam pencobaan, pencobaan apapun di dunia ini, pencobaan iman, pencobaan rohani dan seterusnya, berarti dia adalah bukti orang yang mengasihi itu. Tuhan bilang punya mahkota. Kemudian Roma 8 ayat 28. Wah, ini ayat hafalan. Roma 8 ayat 28. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang siapa? Mengasihi dia. Ini ada orang yang gak mengasihi Tuhan pasang ayat ini. Ada orang, teman saya dulu pernah ada teman saya, habis mabuk dia pasang ini, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi dia. Jangan Anda pernah berharap menerima kebaikan daripada Tuhan kalau Anda tidak pernah mengasihi Tuhan. Jangan pernah. Karena kebaikan Tuhan hanya akan benar-benar dirasakan oleh siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah dan seterusnya dan seterusnya. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus. Demikianlah renungan kita hari ini. Saya ingin sekali lagi supaya kita di ulang tahun yang ke-6 ini kita merenungkan sudah seberapa besar kita mengasihi. Walaupun tidak mungkin sebesar Tuhan mengasihi kita. Tidak mungkin saudara. Tapi sudah seberapa besar kita mengasihi. Sudah apa saja yang kita lakukan untuk menyenangkan. Alkitab mengajarkan kepada kita perlu menebus waktu yang ada supaya kita semakin mengasihi itu. Amin jemaat sekalian. Mari kita berdoa.